Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Jadi untuk kali ini kami akan membahas tentang 8 misteri di Minangkabau yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Tetapi sebelum lanjut, yuk mari sama-sama kita tekan tombol subscribe serta like-nya. Dari belahan dunia ini pasti banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan, dari yang masuk ke logika sampai yang tidak masuk sampai ke akal sehat kita semua. Yuk mari sama-sama kita simak tentang hal mistis yang berada di Minangkabau. Yang pertama, terowongan di Danau Singkarak. Salah satunya cerita terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak dan Maninjau, sulit memang jika dicerna dengan logika. Cerita ini membuktikan terowongan ini sering dikaitkan dengan keberadaan tonggak batu basurek di dasar Danau Singkarak yang diyakini berada di Sumpur Kudus. Jadi cerita mistis ini tidak sepenuhnya diamini masyarakat setempat. Banyak pihak yang menghubungkan terkait misteri di Danau Singkarak menuju Maninjau dengan patahan dasar geser aktif yang membentuk jejeran bukit barisan yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Secara geologi, jalur patahan Sumangko melintasi Danau Singkarak. Jadi sobat semua, apakah ada yang mempercayai tentang hal mistis ini? Yuk tulis di kolom komentar. Yang kedua, misteri orang Bunian. Masyarakat percaya bahwa orang Bunian menempati lokasi-lokasi terpencil seperti tengah hutan, di bukit-bukit yang tinggi, di pekuburan maupun bangunan tua yang telah ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Orang menghilang dan tak pernah kembali, konon katanya orang yang menghilang tanpa pernah kembali dibawa orang Bunian. Tidak peduli anak kecil ataupun orang dewasa, semua dapat menjadi incaran terkait makhluk gaib tersebut. Tersohornya orang Bunian membuat tak sedikit peneliti melakukan riset akan kebenaran sosok tersebut. Akan tetapi para peneliti menyebutkan bahwa orang Bunian merupakan suku pedalaman yang sangat terpencil dan belum pernah terjamah hingga kini. Namun masyarakat percaya bahwa orang Bunian adalah makhluk gaib yang hidup di sekitar mereka. Sampai sekarang misteri ini belum juga terpecahkan di Minangkabau. Jadi untuk sobat semua, apakah ada yang mempercayai tentang misteri orang Bunian ini? Yang ketiga, misteri Palasik. Orang Minangkabau sangat akrab dengan kata yang merajuk pada makhluk mistik tersebut. Banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan Palasik sampai saat ini masih banyak diceritakan di tengah masyarakat. Cerita paling umum dari Palasik ialah makhluk atau manusia yang menuntut ilmu hitam dengan menghisap darah bayi atau memakan jasad bayi atau balita yang baru meninggal. Konon Palasik sendiri diwariskan turun-temurun sampai keturunan ketujuh. Palasik sendiri merupakan salah satu dari bagian cerita mistik masyarakat Minangkabau. Banyak misteri-misteri cerita Palasik dari mulut ke mulut sampai saat ini yang belum terungkap. Tentunya masih sangat misteri ya pastinya. Yang keempat, ada misteri batu angkek Sungayang. Misteri yang disematkan kepada batu angkek asal nagari Balai Tabu Sungayang Batu Sangkar ini menyisakan penasaran banyak wisata. Konon batu angkek yang berbentuk logam kuningan dengan pinggiran yang sudah terkelupas berwarna kuning kecoklatan seperti punggung kura-kura dipercaya bisa mengabulkan permintaan. Tidak semua orang bisa mengangkat batu angkek ini, bahkan orang berotot sekalipun. Batu angkek hanya akan bisa diangkat jika keinginannya terkabul bagi orang yang mengangkat tersebut. Apakah ini betul? Tulis di kolom komentar ya sobat. Yang kelima, ada misteri ikan larangan di Pariaman. Disebut ikan larangan karena konon ceritanya, siapa yang memakan ikan tersebut akan kena musibah, entah itu sakit aneh perut, menjadi buncit, ataupun musibah lainnya. Tapi sebenarnya ikan ini bisa dimakan dengan syarat hari-hari tertentu saja, seperti pas acara adat ataupun hari besar keagamaan. Menurut informasi yang dihimpun dulunya, sungai di tempat ikan ini berada ada seorang yang sakti memberi ilmu teluh pada bibit-bibit ikan yang ada di sini. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang berani mencurinya. Namun yang menaruh teluh pada ikan tersebut meninggal tanpa mencabut teluh itu terlebih dahulu. Ceritanya selalu ada kejadian aneh yang kerap terjadi, seperti ada yang kesurupan karena ada yang membuang sampah di sungai tersebut. Kira-kira ada apa ya sebenarnya di balik misteri ikan larangan di Pariaman ini? Tulis di kolom komentar. Sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama kita tekan tombol like, subscribe, serta share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya sobat.
Selanjutnya yang keenam ada misteri fosil makhluk laut di dinding Goa Gunung Omeh Payakumbuh. Rupa bebatuan milik karang di dasar laut sepertinya menjadi keunikan yang dimiliki Nagari Pandam Gadang dan Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh 50 Kota Sumbar. Beberapa karang dan batuan juga ditemukan di sepanjang Sungai Batang Sinamar di sungai bawah tanah Goa Teratai. Titian dalam Pandam Gadang temuan itulah menjadi sebuah hal baru yang menakjubkan hingga mengundang tanya yang butuh penelitian. Begitulah kira-kira yang ingin diungkapkan oleh wali nagari Pandam Gadang ini. Apakah nagari ini laut? Misteri ini juga belum terungkap hingga kini. Yang selanjutnya ada misteri si Bigau Gunung Singgalang. Si Bigau begitu orang memanggilnya berwujud mirip dengan monyet berbulu, namun raut wajahnya mirip manusia berambut panjang dan tingginya sekitar 80 cm hingga 1 meter. Si Bigau memiliki kaki dengan tumit ke depan kakinya terbalik. Sering diceritakan kalau si Bigau merupakan makhluk yang mampu berlari dengan sangat kencang. Si Bigau merupakan orang pendek yang bertugas memelihara babi hutan dan binatang lainnya di gunung. Konon katanya jika ingin berburu atau memasang perangkap di Gunung Singgalang, harus meminta izin dulu sebagai penghargaan atas si Bigau. Apakah ini fakta? Tulis di kolom komentar. Si Bigau juga dipercaya sebagai makhluk astral loh sobat. Percaya atau tidak percaya kembali ke diri kita masing-masing tentunya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mari sama-sama kita tekan tombol like, subscribe, serta share, dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya sobat. Yang kedelapan ada misteri Cindaku. Makhluk astral ini diyakini masih ada di ranah Minang. Makhluk ini bukanlah manusia kutukan melainkan adalah orang yang mempunyai ilmu gaib yang dimiliki dari nenek moyangnya. Ia merupakan makhluk mitologi yang wujudnya digambarkan berupa manusia tapi setengah tubuhnya berupa harimau. Makhluk ini konon kabarnya hanya bisa berubah wujud di tanah kelahirannya saja dengan cara meletakkan dadanya ke tanah. Dia seperti manusia tapi mirip seperti harimau. Cindaku disebut-sebut sebagai penjaga kawasan hutan yang kabarnya fungsi Cindaku di ranah Minang perantara antara manusia dengan harimau. Jadi gimana tanggapan sobat sekalian? Tulis di kolom komentar ya. Jadi inilah beberapa misteri yang belum terungkap di ranah Minang. Belum adanya informasi yang pasti untuk menguatkan sosok-sosok tersebut, jadi tergantung gimana diri kita untuk menanggapinya. Sebelum kami akhiri, kembali kami ingatkan untuk jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya sobat, juga jangan lupa untuk menekan like serta share ke teman-teman sekalian. Kami akhiri selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.